Santi, dia cuma salah satu dari banyak. Aku mati di sini 30 tahun lalu. Tubuhku hancur di roda-roda itu. Tulangku remuk. Darahku jadi ampas. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Pabrik ini dibangun dengan darah. Setiap tahun, mesin semua yang ada di sini menuntut nyawa. Jika tak diberi, kami akan ambil lebih banyak. Kalian akan jadi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini menceritakan tentang tumbal pabrik gula yang setiap setahun sekali pasti memakan korban yang tergiling di mesin tebu. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Suasana pabrik yang mencekam setiap pagi. Truk-truk serat tebu berderit memasuki gerbang berkarat, sementara para pekerja berjalan masuk dengan wajah kusut, lelah oleh rutinitas yang tak pernah usai. Di dalam, mesin-mesin raksasa menderu tanpa henti. Roda-roda besi bergigi tajam menggiling tebu dengan ritme monoton, seperti nafas makhluk raksasa yang tak pernah tidur. Udara di dalam ruangan mesin panas yang lengket. Uap dari pengolahan tebu menyelimuti segalanya, membuat keringat menetes deras dari dahi para buruh. Namun, ruang mesin, jantung dari pabrik ini, tidak pernah memberikan rasa tenang. Cahaya lampu neon kuning yang berkedip-kedip hanya menambah kesan suram, menciptakan bayang-bayang seolah bergerak sendiri di dinding-dinding kotor. Para pekerja sering merasa bulu kuduk mereka itu berdiri, seperti ada tatapan tak terlihat yang mengintai dari sudut gelap. Yono, operator mesin berusia 30 tahun, dengan tangan penuh kapalan, sering mendengar suara desahan pelan di sela-sela deru mesin. Kadang seperti isak perempuan, kadang seperti erangan pria yang kesakitan, datang dari balik tumpukan pipa berkarat di sudut ruangan. Ini cuma suara pipa bocor, gumamnya pada diri sendiri, tapi jantungnya berdegup kencang setiap kali suara itu muncul, terutama saat ia bekerja sendirian di shift malam. Yon, kamu dengar gak tadi malam? Tanya Agus, pekerja termuda di antara mereka, saat mereka istirahat di kantin sederhana yang bau amis dari sisa makanan. Matanya cekung, wajahnya pucat seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. Yono menggeleng, tapi tangannya yang memegang gelas kopi sedikit gemetar. Aku shift pagi kemarin, tapi sore sebelumnya suara itu lagi, kayak ada yang nangis di dekat mesin nomor 4. Aku cek, cuma tetesan air, tapi rasanya nggak beres. Slamet, teman mereka yang berbadan tegap dan selalu memakai topi lusuh, menyela sambil mengunyah roti bakar. Kalian berdua kebanyakan nonton film horor. Tapi jujur, aku juga ngerasa aneh. Minggu lalu, pas cek sabuk konveyor,
Aku lihat bayangan hitam lewat di dinding, kayak orang. Tapi aneh, kayak gak punya kaki. Aku panggil, "Woi, siapa itu?" Tapi hilang gitu saja, kata Slamet. Agus menelan ludah. Matanya melirik ke jendela kantin yang memperlihatkan siluet pabrik di kejauhan. "Aku serius, Mas. Malam itu, pas aku SIM malam, ada yang nyentuh pundakku. Dingin banget kayak es. Aku balik badan, gak ada apa-apa. Tapi lampu di atas kepalaku itu berkedip-kedip sendiri. Aku lari keluar, gak peduli mesin masih nyala," kata Slamet. "Kamu yakin itu bukan imajinasi?" tanya Yono meski nada suaranya ragu. Ia sendiri pernah merasakan hawa dingin yang tak wajar saat memeriksa mesin nomor 3, seolah ada nafas di belakang lehernya. Slamet menatap mereka berdua, lalu menurunkan suaranya. "Kalian tahu cerita tentang pekerja yang mati di mesin kan? Katanya, tiap tahun selalu ada yang kecelakaan. Aku gak percaya sih, tapi bayangan itu bikin aku mikir." Gangguan-gangguan ini membuat ketiganya selalu waspada. Tapi tak ada yang berani bicara terbuka. Pabrik ini adalah satu-satunya sumber nafkah di desa terpencil ini. Desas-desus tentang kutukan dianggap omong kosong oleh sebagian besar pekerja. Tapi Yono, Slamet, dan Agus mulai meragukan hal itu. Sore itu di sudut kantin, mereka melanjutkan diskusi dengan suara pelan agar tak didengar oleh pekerja yang lain. "Kita harus lapor ke mandor gak?" tanya Agus, tangannya menggenggam erat sendok plastik yang sudah retak. Slamet menggeleng keras. "Ah, gila kamu, Gus. Nanti kita dikira bikin cerita, terus disuruh libur kerja. Kita bakal dipecat. Ini satu-satunya tempat yang kasih kita makan loh." Yono mengangguk setuju, tapi matanya penuh keraguan. "Tapi kalau beneran ada apa-apa, gimana?" "Aku dengar dari Pak Joko, dulu ada pekerja yang hilang di ruang mesin. Tubuhnya ditemukan di dalam mesin, hancur kayak ampas tebu katanya. Mesin nyala sendiri." "Serius? Kakek aku juga bilang pabrik ini dibangun di atas tanah yang gak bersih. Banyak yang mati di sini katanya." Malam itu ketiganya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Setelah shift resmi berakhir, mereka menyelinap ke ruang mesin dengan hanya ditemani lampu darurat yang menyisakan cahaya kuning redup. Bayang-bayang roda-roda mesin nampak seperti cakar-cakar raksasa yang siap mencengkram. Deru mesin sudah mati, tapi suara desahan itu kembali terdengar, lebih jelas, seperti berasal dari dalam dinding. Itu suaranya," bisik Yono, suaranya gemetar. Ia menunjuk ke sudut ruangan tempat pipa-pipa berkarat menumpuk. Slamet mengangkat senternya. Sinar cahaya memotong kegelapan. "Dari sana, ayo kita cek." Langkah mereka bergema di lantai beton yang retak. Setiap suara terasa seperti panggilan kematian. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul. Kali ini lebih jelas. Sosok tinggi dengan tubuh yang seolah terputus di pinggang, melayang beberapa inci dari lantai. Matanya merah menyala, menatap mereka dengan kebencian yang tak terucapkan. "Woi, siapa kamu?" teriak Slamet. Suaranya bergema di ruangan kosong. Sosok itu bergerak mendekat, dan udara menjadi dingin seperti di dalam kulkas. Agus mundur, tapi tiba-tiba ia merasa cekikan di lehernya, seperti tangan tak terlihat yang mencekik dengan kuat. Agus menjerit, jatuh tertunduk sambil memegang lehernya. Yono dan Slamet berlari mendekat, tapi sosok itu lenyap, meninggalkan Agus yang terengah-engah. Itu coba matiin aku. Dia mau membunuhku,"
kata Agus, suaranya serak. Bekas merah di lehernya nampak seperti sidik jari. Mereka bertiga saling pandang. Ketakutan merasuki hati mereka. Kita harus keluar dari sini. Ayo cepat, kata Yono menarik Agus untuk berdiri. Tapi saat mereka melangkah menuju pintu, mesin nomor 2 tiba-tiba hidup sendiri. Roda-rodanya berputar perlahan dengan suara deritan yang mengerikan. Dari dalam mesin, tetesan darah segar mulai menetes ke lantai, meski tak ada siapapun di dekatnya. Walah, apa itu? Teriak Agus. Yono menarik mereka berlari keluar, jantungnya berdegup kencang. Di luar hujan mulai turun membasahi tubuh mereka yang gemetar. Ini bukan cuma imajinasi. Pabrik ini ada sesuatu di dalamnya, kata Yono, nafasnya tersengal. Malam itu mereka pulang dengan hati gelisah, tapi rahasia ini mengikat mereka. Keesokan harinya saat kembali ke pabrik, suasana semakin tegang. Seorang pekerja tua, Pak Joko, mendekati mereka saat istirahat. Kalian kenapa kelihatan takut? Lihat apa semalam? Kata Pak Joko. Yono berusaha tersenyum. Gak ada apa-apa, Pak. Cuma capek aja. Tapi Pak Joko menatapnya dengan tajam. Jangan main-main di ruang mesin malam-malam. Teman aku dulu hilang di sana. Tubuhnya ketemu di mesin, hancur sampai gak dikenali. Mesin itu nyala sendiri katanya. Serius, Pak? Tanya Agus, suaranya bergetar. Pak Joko mengangguk. Iya, Le. Dan itu bukan yang terakhir. Setiap tahun, mesin itu minta korban. Kalian harus hati-hati. Sore itu saat hujan mengguyur desa, Yono sendirian memeriksa mesin yang macet. Tiba-tiba, suara desahan terdengar tepat di belakangnya. Ia langsung berbalik dan melihat sosok perempuan berdiri di sana. Wajahnya pucat, darah mengalir dari luka besar di perutnya. Satu lengannya hilang. Keluar sebelum kau jadi tumbal, bisiknya dengan suara serak. Yono mundur, kakinya tersandung kabel. Ia jatuh, dan mesin di depannya mulai berputar. Roda-rodanya seolah ingin menariknya masuk. Tidak. Yono merangkak mundur dengan panik. Sosok itu lenyap, dan mesin berhenti. Yono berlari keluar. Hujan membasahi tubuhnya. Ia tahu, ini baru permulaan dari kengerian yang menanti. Malam harinya, di rumah sederhana mereka, ketiganya bertemu lagi. Aku lihat hantu cewek tadi. Dia berdarah, lengannya hilang, kayak korban mesin. Cerita Yono, tangannya masih gemetar. Kayak apa wajahnya? Tanya si Slamet. Kalau wajahnya sih nggak jelas, tapi dia bilang tumbal. Apa maksudnya ya? Agus yang mendengar itu langsung memeluk tubuhnya sendiri. Waduh, kita harus cari tahu nih. Mungkin di arsip desa ada cerita tentang pabrik ini. Mereka setuju dengan Agus, tapi malam itu mimpi buruk menghantui. Yono melihat dirinya terseret ke dalam mesin. Tulang-tulangnya remuk, darahnya menyembur. Ia terbangun dengan teriakan. Slamet dan Agus juga bermimpi hal serupa. Wajah mereka pucat saat bertemu pagi harinya. Kembali ke pabrik, ketegangan semakin terasa. Seorang pekerja bernama Budi tiba-tiba berteriak di ruang mesin. Ada tangan! Ada tangan di dalam mesin! Mereka berlari mendekat. Di antara roda gigi, ada tangan manusia yang terpotong. Darahnya masih segar, tapi tidak ada tubuh. Alah, ini tangan siapa? Tanya Slamet, suaranya panik. Tidak ada jawaban. Polisi pun datang, tapi tidak menemukan apa-apa. Gangguan semakin sering.
Dan Yono, Slamet, dan Agus tahu pabrik ini haus akan darah. Mereka memutuskan untuk kembali malam itu, membawa obor dan doa, bertekad mencari jawaban. Di ruang mesin, sosok perempuan itu muncul lagi. Pabrik ini dibangun dengan darah. Setiap tahun, pabrik ini meminta nyawa. Kalian akan jadi berikutnya. Jika tak hati-hati, kalian akan menjadi tumbal. Tumbal? Tumbal apa? Tanya Yono, suaranya penuh ketakutan. Sosok itu tersenyum mengerikan, giginya berlumur darah. Nyawa untuk kelancaran. Pergi, atau kalian akan hancur. Mereka lari, mesin menderu di belakang mereka, seolah mengejar. Pabrik gula tua itu bukan lagi tempat kerja, tapi tempat mengerikan yang setiap tahun memakan korban jiwa. Malam itu warung kopi Pak Min menjadi tempat pelarian bagi Yono, Slamet, dan Agus setelah shift yang melelahkan di pabrik gula tua itu. Warung kecil itu dengan atap seng berkarat dan lampu bohlam yang berkedip lemah, berdiri di tepi jalan berdebu, tak jauh dari gerbang pabrik yang menjulang seperti pintu menuju neraka. Asap rokok mengepul di udara, bercampur dengan aroma kopi tubruk yang diseduh dari katel tua di sudut warung. Meja kayu yang sudah usang, penuh noda minyak dan gorengan, mencerminkan kerasnya kehidupan para pekerja yang mampir di sana. Di luar, kegelapan menyelimuti desa, hanya dipotong oleh cahaya redup dari lampu jalan yang sesekali berkedip, seolah takut menerangi siluet pabrik di kejauhan. Ketiga pemuda itu duduk di sudut, jauh dari beberapa pekerja lain yang sedang bercanda keras di meja tengah. Wajah mereka muram, pikiran masih terpaku pada kejadian aneh di ruang mesin. Agus yang paling muda, dengan rambut acak-acakan dan kaos lusuh, memecah keheningan. Kalian dengar suara-suara aneh di ruang mesin akhir-akhir ini? Tanyanya, matanya melirik gelisah ke arah jendela yang memantulkan bayang-bayang pohon beringin di luar. Kayak ada bisik-bisik gitu loh, tapi gak jelas apa itu. Yono yang sedang mengaduk kopinya dengan sendok plastik mengangguk pelan. Bukan cuma suara, Gus. Minggu lalu, aku lihat mesin nomor 3 itu nyala sendiri. Padahal saklarnya udah aku matiin. Kabelnya juga dicabut. Tiba-tiba aja roda itu muter. Kayak ada yang ngegas gitu loh. Aku langsung mengeceknya. Gak ada apa-apa. Tapi sumpah, bulu kuduku berdiri. Slamet yang biasanya paling skeptis dan selalu memamerkan tawa sinisnya, hanya diam, menyeruput kopinya dengan tatapan kosong. Topi lusuhnya ditarik rendah, menyembunyikan matanya yang gelisah. Setelah beberapa saat, ia akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan tapi berat. Kalian tahu cerita tentang pekerja yang mati di mesin itu kan? Katanya, setiap tahun selalu ada yang hilang, hancur ditelan mesin. Gak ketahuan kenapa. Aku dulu gak percaya. Tapi setelah kejadian kemarin, kejadian apa, teman? Potong Agus cepat, tubuhnya condong ke depan, matanya membesar. Slamet menghela nafas, meletakkan gelas kopinya dengan keras hingga bunyinya menggema. Aku lagi nyapu ampas tebu di dekat mesin nomor 2, malam-malam. Terus tiba-tiba, aku dengar wong guyu ketawa. Bukan ketawa biasa. Kayak ketawa anak kecil gitu loh. Tapi serak. Kayak dari tenggorokan yang kering. Aku pikir, mana mungkin ada anak di sini jam segini. Aku nyalain senter, nyorot ke bawah mesin. Di sana ada bayangan kecil, kayak anak-anak itu, berdiri di sana. Tapi pas aku dekatin, gak ada apa-apa. Cuma setumpuk kain bekas yang basah.
Entah apa itu. Agus menggigil, tangannya meremas gelas plastik hingga retak. Itu cuma cerita kan, Mat? Tapi entah kenapa tiap aku masuk ke ruang mesin, selalu ngerasa ada yang ngeliatin. Kayak ada mata di belakangku itu loh. Tapi pas aku balik kosong ternyata. 2 hari lalu, pas aku lagi ngecek sabuk konveyor, ada suara kayak orang ketok-ketok pipa. Aku panggil, "Sopo kowe?" "Yo, gak enek sopo-sopo." Tapi ketokan itu makin kencang loh. Kayak jengkel gitu loh. Yono yang mendengar semua itu menatap teman-temannya, wajahnya tegang. Iya, aku juga ngerasa gitu. Tapi yang bikin aku takut, kemarin pas shift malam, aku lihat noda darah di lantai di dekat mesin nomor 4. Ya kecil aja, kayak tetesan. Terus aku lap. Tapi besoknya muncul lagi. Di tempat yang sama. Kalian pikir itu darah siapa? Slamet menggeleng, mencoba menyembunyikan ketakutannya dengan tawa kecil yang dipaksakan. Mungkin Oli kalian? Kamu banyakan mikir sih. Tapi aku akui tempat itu memang gak beres kayaknya. Kemarin pas aku istirahat di ruang operator, pintu lemari besi di sudut itu tiba-tiba terbuka sendiri. Padahal kuncinya di kantong aku. Di dalam ada sepatu tua berdarah. Kayak baru dipakai orang. Agus menutup wajahnya dengan tangan. Ya Tuhan, kita kerja di tempat apa sih sebenarnya? Tapi kakekku pernah bilang pabrik ini dibangun di atas kuburan tua. Katanya dulu banyak pekerja mati pas bangun gedungnya, tulang-tulang ketemu di pondasi. Tapi, pengelolanya tutup-tutupin, gak cerita sama orang-orang desa. Kamu serius, Gus? Kenapa gak ada yang cerita sama kita? Ya, karena orang itu pada takut, Yon. Siapa yang mau kerja di tempat yang katanya dikutuk itu? Tapi kita gak punya pilihan. Ini satu-satunya pekerjaan di desa ini, kata Agus. Slamet menyondongkan tubuhnya, suaranya rendah. Kita harus cari tahu. Gak bisa gini terus. Kalau benar ada sesuatu di pabrik itu, kita harus tahu apa yang kita hadapi. Kalian berani ikut aku cek arsip desa besok. Mungkin ada catatan tentang kecelakaan di pabrik. Iya, Mat, aku ikut. Tapi kita bawa apa gitu ya? Jaga-jaga loh. Ya bawa pisau aja cukup lah. Apa, Yon? Pisau? Pisau buat apa? Pisau itu buat gelut, bukan buat ngadepin setan. Terserah kowe, Gus. Aku ikut, tapi kita harus hati-hati. Kalau mandor tahu kita usil, bisa dipecat atau lebih buruk. Malam semakin larut dan warung mulai sepi. Pak Min, pemilik warung yang sudah tua, mendekati meja mereka sambil mengelap tangan di celemek kotornya. Kalian kenapa kelihatan takut-takut gitu? Lihat apa toh di pabrik? Gak apa-apa, Pak. Cuma kesel ya, wae. Pak Min menatap mereka dengan mata tajam, seolah bisa melihat rahasia yang mereka sembunyikan. Hati-hati di ruang mesin. Dulu teman saya, Sukirman, mati di sana. Mesin nomor 1 nyala tiba-tiba, menyedot dia ke dalam. Tubuhnya hancur. Cuma potongan daging sama tulang yang ketemu. Polisi bilang kecelakaan. Tapi saya tahu mesin itu mati seharian sebelumnya. Agus menelan ludah, tangannya gemetar. Waduh, yang bener, Pak. Itu kapan Itu sudah lama, 20 tahun lalu. Tapi tiap tahunnya selalu ada yang mati. Kalian pernah dengar mesin itu nyala sendiri? Kadang pas malam, mesin itu bunyi kayak orang nembang, kayak orang nyanyi itu loh, pelan.
Saya dengar sekali, langsung kabur. Dan saya sudah tidak mau kerja di situ lagi. Cerita Pak Min. Ketiganya saling pandang. Ketakutan mereka semakin nyata. Nyanyi? Nyanyi gimana, Pak? Tanya Slamet mencoba terdengar santai. Yo, kayak lagu pengantar tidur gitu loh, tapi serem. Nadanya aneh. Kayak campuran tangisan sama ketawa. Kalian harus hati-hati. Jangan sendirian di sana malam-malam. Setelah Pak Min kembali ke dapurnya, suasana di meja mereka semakin tegang. Mereka meninggalkan warung saat tengah malam. Langkah mereka berat di bawah langit tanpa bintang. Bayang-bayang pabrik di kejauhan nampak seperti monster raksasa yang mengintai. Cerobongnya seperti mata yang tak pernah berkedip. Di dalam hati mereka, ketakutan mulai mengakar, tapi juga tekad untuk mengungkap rahasia yang disembunyikan mesin-mesin tua itu. Keesokan harinya mereka berangkat ke kantor desa, menyelinap ke ruang arsip yang berdebu. Di sana, mereka menemukan buku catatan tua penuh coretan tentang kecelakaan di pabrik sejak puluhan tahun yang lalu. Nama-nama pekerja yang hilang atau mati tragis tertera di sana. Hampir setiap tahun, selalu di ruang mesin. Salah satu catatan ditulis dengan tinta yang sudah memudar, menyebutkan mesin minta darah dalam tulisan tangan yang gemetar. Apa ini? Bisik Agus menunjuk kalimat itu. Yono membaca dengan suara pelan. Tahunnya 1953. Katanya pekerja pertama yang mati di mesin nomor 1 ditemukan dengan kepala hancur. Tangan masih nyangkut di roda gigi. Mesin itu menyala sendiri padahal listriknya mati. Ah, ini gak wajar, Yon. Kita harus ngomong ke seseorang. Mungkin Pak Haji di masjid. Tapi kalau kita cerita, kita bisa dianggap gila. Kita cari bukti dulu. Malam ini kita balik ke ruang mesin. Bawa kamera ponsel. Rekam kalau ada apa-apa. Malam itu mereka kembali ke pabrik membawa senter dan ponsel dengan baterai yang penuh. Ruang mesin gelap, hanya diterangi lampu darurat yang berkedip. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari mesin nomor 3. Duang, duang, duang. Yon, itu dia, Yon. Bisik Agus mengarahkan ponselnya. Saat mereka mendekat, udara menjadi dingin dan bau amis darah tercium samar. Di lantai mereka melihat jejak kaki berdarah, tapi tak ada orang di sekitar sini. Ini kaki siapa? Tanya Slamet, suaranya panik. Tiba-tiba mesin nomor 3 hidup. Roda-rodanya berputar cepat. Dari dalam sesuatu jatuh, sepotong lengan manusia masih berdarah, dengan jari-jari yang bergerak pelan seperti masih hidup. Agus menjerit, ponselnya jatuh. Gus, lari Gus. Mat, ayo. Teriak Yono. Mereka berlari keluar, nafasnya tersengal-sengal. Hujan di luar membasahi mereka. Di dalam, mesin terus menderu, seperti tertawa atas kepanikan mereka. Malam itu mereka tahu rahasia pabrik jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Dan mereka baru saja mengundang murka sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Hari Jumat pukul 11 siang, matahari bersinar terik di atas desa. Tetapi di dalam ruang mesin pabrik gula tua itu, udara terasa dingin dan berat, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah terucapkan. Mesin-mesin raksasa berderit dengan ritme yang monoton, menggiling tumpukan tebu yang dituangkan dari sabuk konveyor. Para pekerja bergerak cepat, wajah mereka basah oleh keringat di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan panjang di lantai beton yang kotor. Di sudut ruangan, aroma amis tebu bercampur dengan bau logam karatan, menciptakan suasana yang mencekam meski di siang bolong.
Santi, seorang gadis muda berusia 22 tahun, dikenal karena senyumnya yang ceria dan semangatnya yang tak pernah padam. Sedang memeriksa mesin penggiling nomor 2. Rambutnya yang diikat ekor kuda sedikit berantakan, dan ia bersiul kecil sambil memeriksa sabuk konveyor yang sering macet. Ia adalah favorit di antara pekerja, selalu membawa tawa di tengah kerasnya pekerjaan di pabrik. Santi, hati-hati di situ. Seru Yono dari seberang ruangan sambil memegang tuas kontrol mesin nomor 3. Tenang Mas Yono, ini cuma sabuk bandel, sebentar lagi pasti beres. Jawab Santi, suaranya riang sambil memukul-mukul sabuk dengan kunci Inggris. Selamat yang sedang memeriksa pipa uap di dekatnya menggeleng sambil tersenyum. Kamu cewek kok main pukul-pukul, San? Ntar mesinnya marah loh. Kalau marah, aku kasih tebu yang ekstra, biar manis. Tiba-tiba tanpa peringatan, mesin nomor 2 menderu kencang. Suaranya menggema seperti raungan binatang buas. Roda-roda besi bergigi tajam berputar dengan kecepatan yang tak wajar, seolah hidup sendiri. Kenapa ini? Teriak Santi, kunci Inggrisnya jatuh ke lantai. Ia mundur, tapi lengannya tersangkut di sabuk konveyor yang tiba-tiba bergerak liar. Sebelum siapapun sempat bereaksi, jeritan Santi yang memilukan memecah udara, mengiris keheningan ruang mesin. Santi! Yono berlari mendekat, tapi terlambat. Tubuh Santi terseret ke dalam roda-roda penggiling. Daging dan tulangnya tercabik-cabik tanpa ampun. Darah menyembur ke segala arah, menciprat ke dinding dan lantai, bercampur dengan ampas tebu yang masih menumpuk. Bunyi mengerikan dari tulang yang remuk dan daging yang terkoyak bercampur dengan derit mesin, seperti simfoni kematian yang mengerikan. Lengan Santi terputus lebih dulu, terlempar keluar dari mesin dan mendarat di lantai. Wajahnya yang tadi masih penuh tawa, kini hancur, hanya menyisakan mata yang terbuka lebar dalam kengerian. Mesin itu terus berderit, seolah menikmati mangsanya, hingga tubuh Santi lenyap menjadi gumpalan daging dan darah yang tak lagi terbentuk manusia. Para pekerja berlarian dalam kepanikan. Beberapa menjerit, beberapa muntah di sudut ruangan. Tak sanggup melihat pemandangan mengerikan itu. Seorang pekerja tua bernama Pak Tarno jatuh berlutut, menangis sambil memegang kepalanya. Ya Tuhan, kenapa lagi? Teriak Pak Tarmo. Seorang pekerja wanita, Rina, pingsan di dekat pintu. Wajahnya pucat seperti mayat. Yono yang berdiri paling dekat dengan mesin hanya bisa menatap kosong. Tangannya gemetar hebat. Keringat bercampur air mata di wajahnya. Ini gak wajar. Ini gak wajar. Gumamnya berulang-ulang. Suaranya serak. Ia masih bisa melihat sisa-sisa tubuh Santi di antara roda-roda mesin, potongan jari, rambut yang tersangkut, dan genangan darah yang mengalir seperti sungai kecil di lantai beton. Selamat yang berlari mendekat menarik Yono mundur. Yon, menjauh dari mesin. Mesinnya masih nyala. Matikan, hei! Matikan sekarang! Teriak Agus yang baru saja masuk dari ruang istirahat. Ia berlari ke panel kontrol, tapi tangannya membeku saat melihat tuas sudah dalam posisi mati. Ini udah mati loh. Kenapa mesinnya masih jalan? Selamat mendorong Agus menjauh. Jangan dekat-dekat, Gus. Kita harus lapor mandor. Cari Pak Budi cepat. Ia menoleh ke arah pekerja lain yang masih panik. Mandor Pak Budi tiba beberapa menit kemudian. Wajahnya pucat saat melihat genangan darah dan sisa-sisa tubuh Santi. Ya Allah, apa ini? Gumamnya, tangannya memegang dinding untuk menyangga tubuhnya yang goyah. Ia menoleh ke Yono yang masih berdiri membeku.
Yono, kamu lihat apa tadi? Ceritain, apa yang terjadi? Mesin itu nyala sendiri, Pak. Santi cuma mengecek sabuk. Tiba-tiba dia kesedot ke dalam. Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Nggak ada yang bisa ngapa-ngapain di sini. Agus yang masih gemetar di sudut menimpali dengan suara lemah. Pak, ini bukan pertama kalinya. Mesin nomor 2 pernah nyala sendiri minggu lalu. Saya bilang Pak Tarmo, tapi dia bilang cuma gangguan listrik. Pak Budi mengusap wajahnya, keringat membasahi keningnya. Ini gak masuk akal. Mesin itu baru diservis bulan lalu. Harusnya aman. Semuanya keluar. Pabrik ditutup hari ini. Saya mau lapor ke polisi. Para pekerja berhamburan keluar. Beberapa masih menangis, beberapa berdoa dengan suara pelan. Di luar, sinar matahari terasa tidak mampu menghangatkan tubuh mereka yang dingin karena ketakutan. Yono, Slamet, dan Agus berdiri di dekat gerbang, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ini bukan kecelakaan. Mesin itu kayak sengaja memangsa Santi. Mesin itu seperti punya nyawa. Aku setuju, Yon. Mesin itu kayak hidup. Kamu lihat gak tadi setelah Santi masuk, mesinnya itu berhenti sendiri, kayak udah kenyang. Santi, gak pantas kamu mati begitu, San. Dia selalu baik sama semua orang. Kenapa harus dia, Yon? Kenapa mesin itu pilih dia? Yono menatap ke arah pabrik. Cerobong asapnya menjulang seperti mengejek mereka. Bukan mesin yang pilih, Gus. Ada sesuatu di dalam situ. Kita harus cari tahu. Malam itu, setelah polisi datang dan mengambil sisa-sisa tubuh Santi yang bisa ditemukan, desas-desus mulai menyebar di desa. Beberapa warga tua mengingat cerita serupa dari masa lalu. Pekerja yang hancur di mesin yang hidup sendiri, dan suara-suara aneh di malam hari. Yono, Agus, dan Slamet duduk di kamar kos Yono, sebuah ruangan kecil dengan dinding penuh retak dan lampu yang sering padam. Mereka tidak bisa tidur. Wajah Santi yang hancur masih terbayang di pikiran mereka. Aku gak iso lali, Yon. Aku gak bisa lupa dengan cerita Santi. Kayak dia itu tahu dia bakal mati, tapi dia gak bisa ngapa-ngapain. Slamet menyalakan rokok. Tangannya sedikit gemetar. Aku juga gak bisa lupa suara mesin itu. Kayak tertawa. Kamu dengar gak, Yon? Setelah Santi masuk, mesinnya bunyinya itu beda. Kayak puas banget gitu loh. Iya, Met. Aku dengar. Dan aku lihat sesuatu tadi. Pas mesin berhenti di dalam roda-roda itu, kayak ada bayangan. Bukan Santi, tapi sesuatu yang berdiri ngelihatin aku. Matanya merah kayak api. Agus menutup wajahnya. Kita harus ngomong ke Pak Haji, Yon. Mungkin dia tahu cara ngatasi ini. Aku gak mau masuk pabrik lagi ya. Tapi kita gak punya pilihan ya, Yon. Jangan cerita dulu. Potong Slamet. Kalau kita bilang ada hantu, orang bakal bilang kita itu orang gak waras. Kita cari bukti dulu. Iya, Mat. Aku setuju, tapi kita harus siap. Kalau mesin itu nyala lagi, kita nggak boleh deket-deket. Dan kita cari sumbernya dari mana. Malam itu mereka berjanji untuk kembali ke pabrik keesokan harinya, meski ketakutan menggerogoti hati mereka. Pagi harinya saat mereka kembali ke pabrik, suasana masih mencekam. Mesin nomor 2 sudah dibersihkan, tapi noda darah masih samar terlihat di lantai. Seorang pekerja tua, Pak Tarmo, mendekati mereka. Kalian lihat apa kemarin? Nggak ada apa-apa, Pak. Cuma kaget aja. Jangan bohong. Saya tahu kalian lihat sesuatu. 20 tahun lalu, teman saya mati di mesin yang sama. Tubuhnya hancur kayak Santi. Mesin itu haus darah
kalian harus hati-hati, atau kalian korban berikutnya. Ucapan itu membuat mereka semakin gelisah. Siang itu saat istirahat, mereka menemukan sesuatu di sudut ruang mesin. Sehelai kain dari baju Santi, robek dan berlumur darah, terselip di antara pipa. Tapi yang membuat mereka bergidik adalah tulisan di kain itu. Ditulis dengan darah yang sudah mengering. Kalian berikutnya. Ketiganya saling pandang, menyadari bahwa kematian Santi bukan akhir, melainkan awal dari teror yang lebih besar. Pabrik itu bukan lagi tempat kerja, ia adalah monster yang menunggu mangsa berikutnya. Beberapa bulan berlalu sejak kematian mengerikan Santi, namun bayang-bayang tragedi itu masih menyelimuti pabrik gula tua seperti kabut yang tak pernah sirna. Bangunan bata merah yang lapuk itu kini terasa lebih dingin, meski matahari siang menyengat di luar. Mesin-mesin raksasa itu menderu, menggiling tebu dengan ritme yang tak pernah berhenti. Suatu malam saat hujan deras mengguyur desa dan petir menyambar di kejauhan, kejadian paling mengerikan terjadi. Seorang pekerja wanita bernama Wulan, yang biasanya pendiam dan rajin, tiba-tiba menjerit di tengah ruang mesin. Matanya memutih, kepalanya mendongak ke belakang, dan suara serak yang bukan miliknya menggema. Pabrik ini haus. Setiap tahun dia minta nyawa. Tumbal untuk kelancaran. Yono, Agus, dan Slamet yang sedang memeriksa panel kontrol membeku di tempat. Wulan merangkak dengan gerakan tidak wajar, seperti boneka yang ditarik tali, menuju mesin nomor 2. Mesin yang merenggut nyawa Santi. Wulan, berhenti! Teriak Yono berlari mendekat, tapi sebelum ia bisa menariknya, Wulan memukul kepalanya sendiri ke dinding, hingga darah mengalir dari dahinya. Kalian tak bisa lari. Mesin ini hidup. Dia lapar. Jeritnya dengan suara yang dalam dan asing, seperti datang dari lubuk neraka. Slamet yang biasanya paling berani meraih lengan Wulan, tapi tangannya terasa seperti memegang es. Wulan, sadar. Ini bukan kamu kan? Bentaknya, tapi Wulan menoleh dengan senyum mengerikan. Giginya nampak berlumur darah. Santi. Dia cuma salah satu dari banyak. Aku mati di sini 30 tahun lalu. Tubuhku hancur di roda-roda itu. Tulangku remuk. Darahku jadi ampas. Agus mundur, wajahnya pucat seperti kain kafan. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Tanya Agus, suaranya gemetar. Sosok yang merasuki Wulan itu tertawa. Suaranya bergema hingga menggetarkan pipa-pipa di sekitarnya. Pabrik ini dibangun dengan darah. Setiap tahun, mesin semua yang ada di sini menuntut nyawa. Jika tak diberi, kami akan ambil lebih banyak. Kalian akan jadi berikutnya. Wulan tiba-tiba ambruk, tubuhnya lemas seperti boneka yang tali-talinya diputus. Darah dari dahinya membentuk genangan kecil di lantai, dan mesin nomor 2 menderu sebentar, seolah menanggapi. Para pekerja lain yang menyaksikan kejadian itu berlarian keluar. Beberapa berteriak, beberapa berdoa dengan suara panik. Yono berlutut di samping Wulan, memeriksa nafasnya. Dia masih hidup. Tapi kita harus bawa dia ke dokter sekarang. Kamu dengar tadi, Yon? Dia bilang bukan cuma satu arwah di sini. Ada banyak. Kata Slamet. Agus memegang kepalanya, seolah ingin menghapus kenangan itu. Aku nggak tahan lagi. Kita harus cari seseorang. Pak Haji mungkin. Atau tetua desa. Iya Gus, kita harus menghentikan semua ini. Kita nggak bisa diam. Santi mati.
Wulan hampir saja mati. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, siapa lagi yang bakal jadi korban? Malam itu setelah Wulan dibawa ke klinik desa, ketiganya berkumpul di kamar kos Yono. Ruangan kecil itu penuh dengan bau rokok dan ketegangan. Di luar hujan masih turun, petir sesekali mengoyak langit. Kita harus tahu sejarah pabrik ini. Mungkin ada petunjuk kenapa ini terjadi. Iya, Yon, saya setuju. Tapi kita harus hati-hati. Kalau mandor tahu kita usil, kita selesai deh. Kita jangan takut, Gus. Nyawa lebih penting daripada kita dipecat. Agus mengangguk, tapi matanya penuh ketakutan. Aku manut saja sama kamu, Yon. Aku ngerasa kita itu diawasi. Tadi pas kita bawa Wulan keluar, aku lihat bayangan di jendela ruang mesin. Kayak orang berdiri, tapi kepalanya nggak ada. Yono dan Slamet saling pandang, bulu kuduk mereka berdiri. Kamu yang benar, Gus. Kamu yakin? Aku nggak bohong, Yon. Aku lihatnya dengan jelas. Bayangannya itu tinggi kayak pria, tapi lehernya cuma lubang berdarah. Keesokan harinya mereka menyelinap ke kantor desa saat istirahat siang. Di ruang arsip yang berdebu, mereka menemukan tumpukan dokumen tua. Beberapa sudah rapuh dan berbau apek. Di antara catatan-catatan resmi, mereka menemukan laporan kecelakaan dari tahun 1950-an hingga 2000-an. Nama demi nama tertera. Semua pekerja yang mati di ruang mesin, tubuh mereka yang hancur dalam kecelakaan yang tak bisa dijelaskan. Ini beneran kan? Bisik Agus, tangannya gemetar saat memegang kertas kuning itu. Setiap tahun selalu ada yang mati. Lihat, 1973. Seorang pekerja bernama Joko, kepalanya putus di mesin nomor 1. 1985, seorang wanita tubuhnya terkoyak sampai nggak dikenali. Kata Agus membaca kertas itu. Yono pun ikut membacanya dengan suara pelan. 1995. Seorang pria, Hasan, tubuhnya terseret ke mesin nomor 2. Hanya kaki yang ditemukan. Katanya mesin nyala sendiri padahal listrik sudah mati. Oh, ini bukan kecelakaan, Yon. Ini kayak ritual. Pabrik ini kayak makhluk hidup yang makan nyawa. Setelah berbulan-bulan diliputi teror, desa akhirnya bersatu untuk mengadakan ruatan. Sebuah upaya terakhir untuk menenangkan roh-roh yang menghantui pabrik gula tua. Halaman depan pabrik yang biasanya dipenuhi truk-truk tebu dan debu, kini diubah menjadi tempat ritual. Tikar-tikar digelar di bawah pohon beringin besar yang berdiri di sudut. Akar-akarnya mencengkeram tanah seperti cakar raksasa. Meja sederhana disusun dengan sesajen, nasi tumpeng, ayam panggang, pisang raja, dan kemenyan yang menyala, mengeluarkan asap tebal yang membumbung ke langit malam yang kelam. Lampu-lampu darurat di pabrik menyinari area itu dengan cahaya kuning redup, menciptakan suasana sekaligus hikmat dan mencekam. Ustadz Mahfudin, seorang tokoh agama yang disegani di desa, berdiri di tengah, mengenakan sorban putih dan jubah sederhana. Suaranya yang dalam dan khusyuk memimpin bacaan Yasin, mengalir seperti air yang menenangkan. Namun tak mampu sepenuhnya meredam ketegangan di udara. Tetua desa, Pak Karto, bersama puluhan warga, termasuk Agus, Slamet, dan Yono, duduk melingkar, memegang tasbih atau sekedar menunduk dalam doa. Para pekerja pabrik yang hadir, wajah mereka pucat dan mata penuh ketakutan. Memejamkan mata berharap ritual ini akan mengakhiri kutukan yang telah merenggut nyawa Santi dan mengancam jiwa lainnya. Aroma kemenyan memenuhi udara, bercampur dengan bau amis tebu yang masih menempel di dinding-dinding pabrik.
Di kejauhan, mesin-mesin tua itu terdiam. Tapi derita logam sesekali terdengar, seolah mengejek upaya mereka. Yono duduk di barisan belakang. Tangannya meremas tasbih kayu yang sudah usang. Ia merasa sedikit lega mendengar doa-doa itu. Namun di lubuk hatinya ia ragu. Doa ini cukup apa enggak ya? Bisik Yono pada Slamet yang duduk di sampingnya. Slamet dengan topi lusuhnya yang selalu ia pakai menggeleng pelan. Aku harap cukup, Yon. Tapi setelah apa yang kita lihat, mesin itu kayak punya nyawa sendiri. Kamu ingat Wulan kemarin? Dia bilang, mesin itu haus darah. Agus yang duduk di sisi lainnya memeluk lututnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Aku gak bisa lupa sama wajah Santi. Hancur, kayak gak pernah jadi manusia. Kalau doa ini gak berhasil, apa kita semua bakal begitu? Gus, jangan ngomong gitu ah. Kita harus percaya sama Pak Ustadz. Dia tahu apa yang dia lakukan. Di depan, Ustadz Mahfudin mengangkat tangannya, meminta semuanya agar diam. Saudara-saudara semuanya, malam ini kita berkumpul untuk memohon ampun kepada Allah dan meminta perlindungan dari kegelapan yang mengintai di tempat ini. Kita doakan arwah para korban agar tenang, dan kita mohon agar kutukan ini diangkat. Tapi ingat, iman kita harus kuat. Jika ada keraguan, pintu kegelapan akan terbuka lebar. Warga semua mengangguk. Beberapa berbisik membaca doa. Pak Karto, tetua desa yang rambutnya sudah memutih, berdiri menambahkan. Pabrik ini sudah lama berdiri sejak zaman Belanda. Banyak cerita tentang nyawa yang hilang di sini. Kita harus hormati mereka, tapi juga lawan apa yang membuat mereka tak tenang. Saat bacaan Yasin berlanjut, angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun beringin bergoyang liar. Lampu darurat di halaman berkedip-kedip, dan suara derita logam dari dalam pabrik terdengar lebih keras. Beberapa warga menoleh, wajah mereka penuh ketakutan. Itu cuma angin, kata Ustadz Mahfudin, mencoba menenangkan, tapi suaranya sedikit bergetar. Tiba-tiba, seorang wanita tua di barisan depan, Bu Sari, menjerit pelan. Lihat, di jendela. Dia menunjuk ke arah gedung pabrik. Semuanya menoleh. Dan di jendela kaca buram yang menghadap ruang mesin, nampak siluet samar. Sosok manusia dengan tubuh yang patah-patah, seolah tulangnya remuk. Wajahnya tak jelas, tapi mata merah menyala menatap ke arah kerumunan. Ya Allah, lindungi kami, teriak seorang warga, memicu kepanikan kecil. Beberapa orang bangkit, siap untuk berlari. Tapi Ustadz Mahfudin mengangkat tangan. Tetap di tempat, jangan takut. Ini hanya ujian, kita lanjutkan berdoa. Yono, Slamet, dan Agus saling pandang. Keringat dingin mengalir di dahi mereka. Yon, itu kayak sosok yang kita lihat kemarin ya. Dia ngeliatin kita, bisik Agus. Iya Gus, tapi kita harus tenang. Kita gak boleh kabur sekarang. Kalau kita lari, kita sama saja nyerah, kata Slamet meski tangannya mengepal keras. Bacaan Yasin terus berlanjut. Suara Ustadz Mahfudin semakin keras, seolah menantang kegelapan. Namun di tengah bacaan, ada suara tiba-tiba terdengar dari dalam pabrik. Jeritan panjang seperti suara puluhan orang yang tersiksa, bercampur dengan derit mesin yang mengerikan. Mesin nomor 2 yang merenggut nyawa Santi tiba-tiba hidup. Lampu di dalam ruang mesin itu menyala redup, memperlihatkan roda-roda yang berputar pelan seolah memanggil. Mesin itu menyala sendiri. Cepat matikan,
teriak Pak Karto berdiri dengan wajah pucat. Yono dan Slamet berlari menuju pintu masuk, diikuti Agus yang ragu-ragu. Di dalam, udara terasa berat, penuh dengan bau amis darah yang menyengat. Panel kontrol menunjukkan mesin dalam posisi mati, tapi roda-roda itu terus berputar. Mat, ini gak mungkin, Mat. Teriak Yono mencoba menekan tombol darurat, tapi tidak ada efek. Slamet menarik lengan Yono. Jangan dekat-dekat, Yon. Kamu lihat gak? Ada sesuatu di dalam mesin. Di antara roda-roda yang berputar, mereka melihat bayangan. Bukan satu, tapi banyak. Sosok-sosok patah-patah, beberapa tanpa kepala, beberapa dengan lengan yang terputus, bergerak di dalam kegelapan mesin, seperti menari dalam ritual mengerikan. Darah segar mengalir dari celah-celah roda, membentuk genangan di lantai. Mereka semua korban. Bisik Agus mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Tiba-tiba suara Ustadz Mahfudin terdengar dari luar, lebih keras, memimpin doa dengan penuh semangat. Ya Allah, lindungi kami dari kejahatan yang tak terlihat. Tenangkan arwah yang tersiksa. Sosok-sosok di dalam mesin nampak meringis, seolah kesakitan. Dan mesin perlahan melambat, lalu berhenti. Genangan darah di lantai menghilang, seolah terserap kembali ke dalam mesin. Kembali ke halaman, Ustadz Mahfudin melanjutkan doa. Wajahnya basah oleh keringat. Kita hampir selesai, Katanya kepada warga yang masih gemetar. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Kita harus kuat. Setelah ritual selesai, malam itu berlalu dengan tenang. Tapi ketenangan masih terasa. Yono, Slamet, dan Agus duduk di pinggir halaman masih terguncang. Kalian pikir ini berhasil? Tanya Agus kepada dua temannya. Suaranya lemah. Aku gak tahu, Gus. Tapi sosok-sosok tadi, mereka kayak marah. Kayak gak mau kita ganggu itu. Ustadz bilang kita harus kuat iman. Tapi aku rasa ini gak cukup. Mesin itu kayak punya kehendak sendiri. Kita harus cari cara lain. Pagi harinya, desa masih membicarakan ruatan itu. Beberapa warga merasa lega, tapi Yono, Agus, dan Slamet tahu ketenangan ini hanya sementara. Saat mereka kembali ke pabrik untuk shift pagi, mereka menemukan sesuatu di dekat mesin nomor 2. Sehelai kain dari baju Santi yang berlumuran darah, dengan tulisan kasar yang seolah ditulis dengan jari berdarah. Doa kalian tidak cukup. Ya Tuhan, apalagi ini? Kita harus ke rumah Pak Haji lagi, Gus. Kita butuh lebih dari doa. Kita cari tahu apa yang bikin mesin ini haus. Kalau enggak, kita semua bakal jadi korban. Beberapa hari setelah peruatan, ketenangan yang rapuh di pabrik gula tua itu hancur berkeping-keping. Malam itu bulan sabit menggantung tipis di langit kelabu, dan udara di ruang mesin terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menyimpan rahasia yang semakin gelap. Mesin-mesin raksasa berdiam diri, tapi suara derit logam sesekali terdengar, seperti bisikan dari dunia lain. Ketiga pemuda, Slamet, Yono, dan Agus sedang bekerja di shift malam, memeriksa sabuk konveyor yang sering bermasalah, ketika kejadian mengerikan kembali mengguncang mereka. Seorang pekerja pria bernama Dedi, yang dikenal pendiam dan selalu menghindari mesin nomor 2 sejak kematian Santi, tiba-tiba ambruk di dekat panel kontrol. Tubuhnya bergetar hebat, seperti disetrum, dan matanya membelalak dengan pupil yang menghitam sepenuhnya. Berikan pengganti. Penggilingan harus dilanjutkan. Teriaknya dengan suara yang bukan miliknya.
dalam dan menggema, seperti datang dari goa yang tak berdasar. Tangan-tangannya mencakar lantai beton hingga kuku-kukunya patah. Darah mengalir dari ujung jari-jarinya, meninggalkan coretan merah di lantai. Yono yang berdiri terdekat melangkah mundur, wajahnya pucat. Wah, Dedi, Dad, sadar Dad, sadar. Teriak Yono, tapi suaranya tenggelam oleh jeritan Dedi yang semakin keras. Slamet berlari mendekat, mencoba menahan lengan Dedi. Gus, bantu aku pegang dia Gus, cepat. Bentaknya pada Agus yang berdiri membeku di sudut. Tapi saat Slamet menyentuh Dedi, tangannya terasa seperti mencengkram es, dan ia tersentak mundur. Astagfirullahaladzim, apa ini? Dingin banget, tubuhnya dingin banget. Dedi atau sesuatu yang merasukinya memutar kepala dengan gerakan yang tidak wajar. Lehernya berderit seperti kayu yang patah. Mesin-mesin ini haus. Nyawa harus diberikan setiap tahun. Kalian tidak bisa lari. Berikan pengganti atau kalian semua akan hancur seperti kami. Suaranya bercampur dengan tawa serak yang mengerikan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Agus dengan tangan gemetar mengambil ponselnya untuk merekam. Ini harus kita tunjukkan ke Pak Haji, kata Agus, suaranya serak. Tapi sebelum ia bisa menekan tombol rekam, Dedi bangkit dengan gerakan kaku, seperti boneka yang ditarik tali, dan berjalan menuju mesin nomor 2. Roda-roda mesin itu mulai berputar pelan, meski saklarnya dalam posisi mati. Jangan dekatin mesin itu, Dad. Dad, jangan dekatin. Teriak Yono berlari untuk menghentikan Dedi. Tapi Dedi dengan kekuatan yang tak wajar mendorong Yono hingga terpental ke dinding. Kepala Yono membentur pipa besi dan darah mengalir dari pelipisnya. Selamat. Bantu aku, Met. Slamet dan Agus menarik Dedi menjauh, tapi tubuhnya terasa berat, seperti menahan beban ratusan kilo. Dia kayak dikendalikan, Yon. Teriak Agus, nafasnya tersengal. Tiba-tiba Dedi berhenti bergerak. Matanya kembali normal, dan dia ambruk ke lantai, pingsan. Mesin nomor 2 juga berhenti, tapi dari dalam roda-rodanya, tetesan darah segar mengalir, membentuk pola aneh di lantai, seperti lingkaran dengan simbol-simbol tak dikenal. Dedi, kamu dengar aku nggak? Tanya Slamet mengguncang-guncang tubuh Dedi yang lemes. Dedi hanya menggumam, wajahnya pucat seperti mayat. Dia bilang patung pengantin harus digiling supaya nggak ada korban lagi. Yono masih memegang kepalanya yang berdarah, menatap Slamet dan Agus. Patung pengantin. Apa maksudnya, Dad? Mungkin arwah itu mau kita pengganti nyawa, bukan manusia, tapi sesuatu yang mirip, kata Agus yang masih gemetar. Malam itu, setelah Dedi dibawa ke klinik desa, ketiganya melaporkan kejadian itu kepada Ketua Desa, Pak Karto, dan Ustadz Mahfudin. Di rumah Pak Karto yang penuh dengan bau kemenyan dan lampu minyak yang redup, mereka berdiskusi dengan suara pelan, takut didengar oleh kegelapan di luar. Jadi arwah itu bilang kita harus giling patung gitu. Ini kayak ritual kuno dulu. Katanya ada desa yang kasih sesajen ke roh-roh supaya nggak marah. Tanya Pak Karto, alisnya berkerut. Ustadz Mahfudin mengangguk, wajahnya serius. Tapi ini bukan sekedar sesajen. Ini soal nyawa. Kalau yang merasuki Dedi tadi benar, mesin itu minta tumbal setiap tahun. Kita harus coba, tapi dengan hati-hati.
Kita nggak boleh main-main dengan hal yang kayak gini. Patung pengantin itu seperti apa ya, Pak? Tanya Agus, suaranya penuh dengan penasaran. Harus seperti manusia beneran? Apa cuma pakai kayu atau apa gitu? Patung pengantin itu dibuat bisa dari makanan atau sejenisnya, tapi harus dibuat mirip seperti manusia. Pakaian pengantinnya, wajahnya dilukis sedemikian rupa, rambut asli kalau bisa. Katanya, roh-roh suka yang menyerupai manusia. Kita harus buru-buru sebelum mesin itu ambil nyawa lagi. Yono mengusap darah dari pelipisnya, wajahnya keras. Tapi apa ini benar? Kita harus nurutin kemauan arwah. Kayak kita nyerah gitu. Kamu mau mati, Yon? Kayak Santi? Atau kayak yang lainnya? Kita nggak punya pilihan, Yon. Kita coba dulu. Kalau nggak berhasil, kita cari cara lain. Kata Slamet menatap tajam ke arah Yono. Desa akhirnya setuju untuk mengadakan ritual itu. Selama beberapa hari, para pengrajin desa bekerja keras untuk membuat sepasang patung pengantin dari berbagai makanan yang bisa dikorbankan. Patung-patung itu dibuat dengan detail. Wajah pria dan wanita dilukis dengan ekspresi hidup. Mata dari kaca yang berkilau dan rambut asli yang diambil dari sumbangan warga. Mereka mengenakan pakaian pengantin sungguhan, lengkap dengan kain sutra dan mahkota bunga yang sudah layu. Pada malam purnama, ritual diadakan di ruang mesin, di hadapan mesin nomor 2, tempat Santi tewas. Ustadz Mahfudin memimpin doa, suaranya bercampur dengan aroma kemenyan yang menyengat. Warga berdiri di sekitar, memegang obor yang apinya bergoyang liar karena angin malam. Slamet, Agus, dan Yono berdiri di barisan depan. Wajah mereka penuh ketegangan. Ya Allah, lindungilah kami. Bisik Ustadz Mahfudin, lalu memberi isyarat untuk memasukkan patung itu ke mesin. Dua pekerja dengan hati-hati mendorong patung pengantin ke sabuk konveyor. Mesin nomor 2 itu hidup tiba-tiba. Roda-rodanya berputar dengan suara menggeram dan mengerikan. Kayu yang dilapisi makanan itu remuk dengan bunyi retakan yang keras. Serpihan kayu dan kain berterbangan seperti daging yang tercabik. Patung wanita menyusul, kepalanya hancur, matanya pecah, dan rambutnya tersangkut di roda gigi, seperti darah dan daging manusia. Suara mesin bercampur dengan doa-doa para tetua desa, menciptakan simfoni yang mengerikan. Saat patung kedua itu hancur, mesin berhenti tiba-tiba. Udara di ruang mesin terasa lebih ringan, seolah beban berat telah terangkat. Tapi di lantai, di antara serpihan kayu, darah segar mengalir, meski tak ada manusia yang digiling. Loh, Yon, ini darah apa toh? Bisik Agus, mundur dengan wajah pucat. Slamet menatap genangan itu, tangannya mengepal. Jangan sentuh. Ini kayak tanda bahwa mesin menerima tumbal. Yono menoleh ke Ustadz Mahfudin. Pak, ini berhasil kan? Kita aman kan sekarang? Ustadz Mahfudin menghela nafas. Wajahnya penuh keraguan. Kita sudah lakukan apa yang diminta. Tapi hanya Allah yang tahu apakah ini cukup. Kita harus tetap waspada. Malam itu para warga pulang dengan hati yang sedikit lega. Tapi ketakutan masih menghantui. Yono, Slamet, dan Agus duduk di luar pabrik, menatap bulan purnama yang kini nampak lebih terang. Yon, apakah ini benar-benar sudah selesai? Aku nggak yakin, Gus. Tapi setidaknya malam ini nggak ada yang mati. Kita harus siap, Yon.
Kalau mesin ini minta lagi, kita harus punya rencana lain. Aku nggak mau kita jadi tumbal berikutnya, kata Slamet sambil menyalakan rokok. Asapnya membumbung ke udara. Di dalam pabrik, mesin nomor 2 itu diam, tapi di sudut ruangan, bayangan samar bergerak pelan, seperti tersenyum dalam kegelapan. Ritual itu telah meredakan amarahnya untuk sementara. Tapi Yono, Agus, dan Slamet tahu mesin itu masih menunggu, haus akan sesuatu yang mungkin tak pernah puas. 2 tahun setelah berlalu sejak ritual penggilingan patung pengantin dimulai, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kelam pabrik gula tua itu, tak ada lagi korban jiwa yang terseret ke dalam roda-roda mesin yang haus darah. Bangunan bata merah yang lapuk itu masih berdiri kokoh, meski dinding-dindingnya kini dipenuhi retakan baru, seperti luka yang tak pernah sembuh. Mesin-mesin raksasa terus menderu setiap hari, menggiling tebu dengan ritme yang tak pernah berubah. Namun, suasana di ruang mesin telah berubah. Gangguan-gangguan mengerikan seperti kesurupan, suara jeritan, atau bayangan yang bergerak di sudut ruangan mulai mereda. Meski sesekali suara desahan pelan atau derita logam yang tak wajar masih terdengar di malam hari, seperti bisikan dari masa lalu yang tak rela dilupakan. Yono dan Agus yang kini telah dipromosikan menjadi pengawas setelah Slamet memilih meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan lain. Sering menghabiskan waktu mereka di ruang kontrol, memantau mesin-mesin dengan waspada. Wajah mereka kini penuh kerutan, tanda-tanda trauma yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, mereka merenungkan apa yang telah mereka alami. Kematian Santi yang mengerikan, kesurupan Wulan dan Dedi, dan ritual patung pengantin setiap tahunnya yang entah bagaimana berhasil menenangkan kemarahan mesin. Namun di lubuk hati mereka, ketakutan masih mengintai, seperti bayangan yang menolak pergi meski matahari bersinar terang. Suatu malam saat bulan purnama menerangi langit tanpa awan, Yono dan Agus sedang berjalan di ruang mesin. Lampu neon di atas mereka berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding-dinding kotor. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma amis tebu bercampur dengan bau logam berkarat yang menusuk hidung. Mereka duduk di sudut, berbagi sebatang rokok, mencoba mengusir rasa gelisah yang selalu muncul di shift malam. Gus, kamu kangen gak sama si Slamet? Ya kangen lah, Yon. Tapi aku gak nyalain dia buat pergi. Setelah semua yang kita lihat, aku juga pengen kabur kadang-kadang. Tapi mau kemana lagi? Ini satu-satunya yang kita punya. Yono menghela nafas, memandang rokoknya yang perlahan membara. Aku cuma mikir, Gus, apa ritual patung itu benar-benar cukup? 2 tahun sih aman, tapi kamu ngerasa nggak mesin ini kayak masih ngintip kita gitu? Kayak nunggu kesalahan kita. Jangan ngomong gitu lah, Yon. Aku sudah cukup takut tiap masuk sini. Tapi ya bener sih. Minggu lalu pas aku cek sabuk konveyor, aku dengar suara kayak orang tertawa pelan. Dari dalam mesin nomor 2 itu loh. Aku lari ke ruang kontrol. Gak berani balik aku. Sebelum Yono bisa menjawab, lampu di ruangan tiba-tiba padam. Tap. Meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya dipotong oleh cahaya bulan yang masuk lewat jendela buram. Suara desahan pelan terdengar dari sudut ruangan, diikuti oleh bunyi langkah kaki yang berat, seperti seseorang berjalan di lantai beton. Tak, tak, tak. Woi, siapa itu? Teriak Yono, berdiri dengan senter di tangan. Agus meraih lengan Yono, suaranya gemetar. Yon, jangan ke sana. Kamu denger gak? Itu kayak langkah orang, tapi
Gak bener itu. Senter Yono menyapu sudut ruangan, dan di sana, di dekat mesin nomor 2, sebuah sosok muncul. Itu adalah Santi. Wajahnya bersinar lembut, tak lagi penuh luka seperti saat kematiannya yang mengerikan. Gaunnya yang dulu robek dan berlumur darah, kini nampak utuh, meski pucat seperti kain kafan. Terima kasih atas pertolonganmu, Katanya dengan suara yang tenang, hampir seperti bisikan angin, namun penuh kelembutan yang aneh. Matanya menatap Yono dan Agus, penuh rasa syukur, tapi juga kesedihan yang dalam. Yono terpaku, senternya jatuh dari tangannya yang gemetar. Santi, kamu beneran Santi? Sosok itu tersenyum, tapi senyumnya penuh rahasia. kalian sudah menenangkan kami. Untuk sementara, mesin ini tak lagi mengambil nyawa, tapi dia masih menunggu. Jaga ritual itu, jangan pernah berhenti. Sosok itu melangkah mendekat, dan untuk sesaat Yono dan Agus melihat luka-luka lamanya muncul kembali. Lengan yang patah, wajah yang hancur separuh, dan darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Tapi sebelum mereka bisa menjerit, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan aroma amis yang aneh di udara. Lampu neon menyala kembali. Piar! Dan di ruang mesin kembali sunyi. Agus jatuh berlutut, nafasnya tersengal. Yon, itu beneran Santi. Dia ngomong sama kita. Tapi apa maksudnya? Jangan pernah berhenti. Dia bilang, ritual patung itu ngejaga kita agar aman. Tapi aku ngerasa ini cuma jeda. Mesin ini kayak nunggu kita lengah. Jadi, kita harus berbicara kepada warga. Setiap tahunnya harus mengadakan ritual untuk penggilingan patung pengantin. Keesokan harinya mereka menceritakan pengalaman itu kepada Ustadz Mahfudin di masjid desa. Ruangan kecil di samping mimbar penuh dengan bau wewangian dan buku-buku agama yang sudah usang. Ustadz Mahfudin mendengarkan dengan wajah serius, jari-jarinya memainkan tasbih. Kalian bertemu arwah Santi. Ini tanda bahwa ritual itu diterima. Tapi juga peringatan. Mesin itu ada sesuatu di dalamnya yang bukan dari dunia kita. Kita harus terus melakukan ritual penggilingan patung setiap tahunnya tanpa bolong. Apa nggak ada cara buat ngakhiri ini selamanya, Pak? Aku nggak mau hidup takut tiap masuk pabrik. Tanya Agus. Ustadz Mahfudin menghela nafas. Ada cara, tapi beresiko. Kita harus cari tahu asal kutukan ini. Mungkin ada sesuatu di masa lalu saat pabrik ini dibangun. Tapi itu butuh keberanian besar. Kalian siap? Kita nggak punya pilihan, Pak. Kalau kita nggak coba, kita cuma menunggu giliran buat mati. Malam berikutnya mereka kembali ke pabrik dengan Ustadz Mahfudin dan Pak Karto, tetua desa. Mereka membawa kitab suci dan air suci dari masjid, berharap menemukan petunjuk. Di ruang mesin, mereka menemukan sesuatu di balik panel tua yang sudah berkarat. Sebuah kotak kayu kecil, terkunci, dengan ukiran simbol aneh yang nampak seperti tetesan darah. Ketika Ustadz Mahfudin membacakan doa dan menyiramkan air suci, kotak itu bergetar, dan suara jeritan mengerikan terdengar dari dalam, seperti puluhan suara yang tersiksa. Jangan dibuka! Teriak Pak Karto, menarik lengan Ustadz Mahfudin. Itu kayak segel. Kalau kita buka, bisa lebih buruk. Yono menatap kotak itu, wajahnya penuh ketegangan. Jadi kita biarin, Pak.
Kita terus giling patung tiap tahun sampai kapan? Ustadz Mahfudin menutup matanya, berdoa pelan. Untuk sekarang, kita jaga ritual. Tapi kita cari tahu lebih banyak. Ada rahasia di pabrik ini, dan kotak ini kuncinya. Pagi harinya, desa mulai mempersiapkan ritual penggilingan berikutnya. Meski hati mereka berat, Yono dan Agus kembali bekerja, tapi kini dengan tekad baru. Mereka tahu kedamaian ini rapuh, dan mesin-mesin tua itu masih menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar terungkap. Di sudut ruang mesin, di bawah bayang-bayang roda-roda penggiling, mereka merasa ada mata yang mengawasi, menunggu kesalahan kecil yang akan membangunkan kembali amarahnya. Aku gak mau anak kita nanti kerja di tempat kayak gini, Yon. Kita harus akhiri ini. Buat Santi, buat semua yang sudah mati. Yono mengangguk, menatap siluet pabrik di kejauhan. Kita akan cari cara. Kita gak akan nyerah. Jadi untuk sementara, sambil menunggu mencari sesuatu, setiap tahun kita harus melakukan ritual penggilingan patung sambil berdoa agar kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan satu lagi, Gus, kita jangan menyerah. Cari cara untuk menghentikan kutukan ini. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.